Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan serta kelapangan dalam menunaikan segala amanah dan aktivitas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan tadabbur juz 4 surat Ali Imran ayat 97 yang temanya adalah The Spiritual Journey of Hajj. Sudah dikenalkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Ali Imran ayat 97 yang lanjutan dari ayat sebelumnya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 97 melanjutkan ayat sebelumnya, fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Di Baitullah terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya adalah makam Ibrahim. Makam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah. Jadi bukan kuburan, tapi tempat berpijaknya. Maka di dalam makam Ibrahim itu, sebelah kanan dari Hajar Aswad, ada bekas pijak kakinya Nabi Ibrahim di atas sebuah batu. Di antaranya adalah makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau masuki Baitullah, Ka'bah, amanlah dia. Walillahi, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah, walillahi 'alan nasi, itu ada huruf jar ya. Lillahi itu selalu menjadi bermakna hak Allah. Lillahi alhamdulillahi. Semua pujian lillahi adalah haknya Allah. 'Alan nasi kalau menggunakan kata ala itu berarti kewajiban. Maka kita selalu melihat ada perbedaan ketika menggunakan huruf li dengan ala. Allahumma waj'alhu lana hujjatan. Jadikanlah Al-Qur'an menjadi argumen penguat kami, menjadi hak kami di Al-Qur'an karena menggunakan lana. Tapi kalau Allah waj'alhu alaina hujjatan, itu akan jadikan Al-Qur'an menjadi argumen yang memberatkan kami. Jadi ada ala, ada li itu artinya hak, ala itu kewajiban. Walillahi 'alan nasi, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kepada siapa? Siapa yang wajib berhaji? Man istata'a ilaihi sabila. Ada orang-orang yang mampu ya, mengadakan perjalanan ke sana, dimampukan oleh Allah. Wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, fa innallaha, maka ketahuilah bahwa Allah ghaniyun 'anil alamin, maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ini ayat yang menjadi dalil wajibnya berhaji dan diikuti oleh kalimat lanjutannya, man istata'a ilaihi sabila. Selalu setiap kali ada perintah haji, baik Quran maupun hadis, ada lanjutan kalimatnya, man istata'a ilaihi sabila. Mirip seperti ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang laki-laki, syadidu bayadi thiyabi, yang bajunya putih sekali, wa syadidu sawadi sya'ri, yang rambutnya hitam sekali. Ketika bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Lalu Nabi Muhammad menjawab, al-Islamu anta syahadu an la ilaha illallah. Islam itu engkau membaca syahadat, wa tuqimus shalah, menunaikan zakat, wa tu'tiyaz zakah, wa tuqimus shalah, menunaikan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Itu tidak ada embel-embel kalimat lanjutannya. Tetapi ketika wa tahujjal baita, dan engkau mengunjungi, engkau berhaji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, apabila engkau mampu dalam perjalanannya.
Jadi selalu ada kata-kata haji bila mampu. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga pernah menyampaikan tentang haji ini dalam sebuah hadis yang sifatnya nubuah. Nubuah itu semacam prediksi Nabi. Ketika Nabi menyampaikan, sayati zamanun alan nas, akan datang satu zaman kepada manusia, yahujju agniya'uhum lisyahah, wa awsatuhum litijarah, wa fuqara'uhum lil mas'alah. Akan datang satu zaman pada manusia, kata Nabi, di mana orang-orang berhaji, ya, orang kayanya berhaji, ya, orang-orang yang kaya berhaji tujuannya untuk berwisata. Orang-orang pertengahannya, ya, kaum menengahnya gitu, berhaji tujuannya untuk bisnis. Wa fuqara'uhum, dan orang-orang miskinnya ke Mekah untuk meminta-minta. Dan itu sudah terjadi sekarang. Orang-orang ke Mekah tujuannya, atau kalaupun memang ada tujuan ini, ada tujuan lainnya adalah, dan seringkali mendominasi, adalah untuk wisata, untuk siyahah, sekedar jalan-jalan. Pada saat sudah datang ke Tanah Haram, mungkin 1 hari 2 hari masih rajin tawaf, rajin itikaf. Hari-hari berikutnya tawafnya adalah di mal-mal. Karena yahujju agniya'uhum lisyahah. Itu prediksi Nabi yang sudah terjadi. Orang-orang kayanya ke Baitullah tujuannya untuk berwisata. Wa ausatuhum, dan orang-orang pertengahannya, kaum kelas menengahnya, litijarah, untuk dagang. Mereka bawa rokok sekian bal, lalu dijual di Arab karena jauh lebih mahal. Kemudian ke sana untuk lebih alasan bisnis, lebih alasan politis, misalnya supaya pada saat nyala ada hajinya gitu, mereka berangkat untuk keperluan bisnis kehidupan, untuk menaikkan taraf hidupnya. Wa fuqara'uhum, dan orang-orang miskinnya di sana meminta-minta. Jadi banyak dari negara-negara terbelakang berduyun-duyun ke Mekah untuk bisa meminta-minta kepada jamaah yang datang. Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan prediksinya 14 abad yang lalu. Kemudian ayat ini diperkuat oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad dari Abu Hurairah, dari sahabat Nabi, yang termasuk banyak meriwayatkan hadis. Qala, Rasulullah bersabda, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah kifarat, penggugur dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya illal jannah, kecuali surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan sabdanya dalam riwayat yang lain, tabi'u bainal haji wal umrah fa innaha yunfiyanil faqr wad dzunub. Ikutilah ibadah haji dengan memperbanyak ibadah umrah berikutnya. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya, haji dan umrah, yunfiyanil faqr wad dzunub, menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Karena yanfil al-kairu khabasal hadid wal-dhahabi wal-fiddah. Sebagaimana alat peniup besi panas menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Walaysa lil hajjati al-mabrurah sawabun illal jannah. Tidak ada balasan bagi pelaku haji yang mabrur melainkan surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, haji ini dan umrah ini menjadi sarana bagi kita untuk menggugurkan dosa-dosa di antara kedua aktivitas ini. Kemudian di hadis berikutnya, riwayat Ibnu Majah, salah satu dari Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan terakhir oleh Ibnu Majah, man arada al-hajj, barang siapa yang ingin pergi haji, udah punya niatan nih, kata Nabi, fal yata'ajjal, segerakan, jangan tunda-tunda.
Fa innahu qad yamradul marid, karena sungguhnya bisa jadi nanti kita kedatangan sakit. Wa tadillu dhalah, kadang hilang hewan tunggangan, ya, mungkin jatuh miskin gitu, atau duitnya hilang. Wa ta'ridul hajah, atau terkadang ada keperluan lain yang mendesak. Banyak sekali kisah-kisah orang yang pada satu titik dia mampu, tapi karena satu dan lain hal dia tunda. Mungkin karena kerjaan masih banyak, mungkin karena masih ada proyek belum kelar, mungkin masih ada kewajiban-kewajiban yang belum selesai, dia tunda. Karena merasa haji ini yang kesekiannya. Gitu. Padahal dia rukun Islam yang kelima dan wajib apabila dia sudah mampu. Kemudian dia tunda-tunda, pada tahun-tahun berikutnya akhirnya dia kehilangan kesempatan itu. Bisa jadi uangnya hilang, bisa jadi dia ketemu sakit, nggak usah parah-parah, sakit asam urat saja udah susah banget itu untuk melakukan aktivitas haji, karena haji ini sangat fisik sekali. Tawaf 7 kali putaran, sa'i 7 kali balikan, belum lagi kemudian kita wukuf di Arafah, bermalam di Mina, melontar jumroh, semuanya fisik. Sehingga apabila sudah ada kesempatan, jangan untuk ditunda. Bagian dari yang oleh Nabi Muhammad SAW minta disegerakan. Sebagaimana perintah Nabi yang lain mensegerakan pengurusan jenazah, mensegerakan orang-orang yang ingin menikah, mensegerakan untuk membayar hutang. Jadi ada banyak keburu-buruan yang dianjurkan oleh Nabi. Di antaranya keburu-buruan, ketergesaan untuk berangkat haji, karena tidak ada yang ketergesaan yang tercela untuk beberapa hal yang diperintahkan oleh Nabi. Membayar hutang, makin tergesa makin bagus. Mengurus jenazah harus digesahkan, harus dipercepat. Kemudian menikahkan orang yang sudah ingin menikah juga harus dipercepat, jangan ditunda-tunda. Termasuk adalah berhaji. Ada kalimat fal yata'ajjal. Buru-buru lah. Meskipun Nabi di dalam hadis yang lain, al-ajalatu minasyaiton, ketika sesungguhnya keterburu-buruan, yang tergesa-gesa itu bagian dari syaitan, kecuali yang disebutkan oleh Nabi harus buru-buru, maka dia masuk ke dalam pengecualian. Termasuk di dalamnya adalah perintah untuk berhaji. Karena peluang tidak datang 2 kali. Ada teman saya mendapat undian hadiah dari kantornya untuk berangkat umroh, kemudian dia memilih untuk tidak mengambil karena proyeknya masih banyak, kerjaan masih banyak. Akhirnya tahun depannya susah. Diminta lagi nggak bisa. Tahun berikutnya sakit. 2 tahun berikutnya 2020, 2021 pandemi. Akhirnya dia tertunda 5 tahun. Kenapa? Karena bisa jadi, kata Nabi, bisa jadi kita sakit, bisa jadi uangnya hilang atau kendaraannya hilang, bisa jadi ada keperluan lain yang mendesak. Harus disegerakan haji. Baik, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Majah pernah menyampaikan, al-ghazi fi sabilillah wal haju wal mu'tamiru wafdullah. Orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang berhaji dan umrah, semuanya adalah delegasi Allah. Da'ahum fa'ajabahu. Fa'ajabuhu. Allah memanggil mereka, ya, orang berperang di jalan Allah, orang berhaji dan berumrah, mereka sudah memenuhi panggilannya. Karena itu disunnahkan bagi mereka yang sudah berihram dari miqat menuju haram, menuju Ka'bah, melantunkan talbiyah sepanjang perjalanannya sampai dia melihat Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya pujian, kenikmatan, kekuasaan adalah semata milikmu. La syarika lak. Sungguh tidak ada lagi sekutu bagimu, ya Allah. Maka karena dia adalah orang yang dipanggil, setiap orang yang sudah berihram, kemudian memulai dari mikotnya, terus melantunkan talbiyah yang tak henti-henti. Wasa'aluhu fa'atahum. Mereka meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan permintaan mereka. Kemudian dalam hadis yang lain, muttafaqun alaih, artinya kalau muttafaqun alaih,
Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim sepakat hadis ini adalah sahih. Man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji lillah semata-mata hanya karena Allah, falam yarfus tidak berkata kotor, walam yafsuq dan tidak berbuat fasik, tidak berbuat pelanggaran, dia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Kenapa Nabi Muhammad SAW memberikan tambahan lam yarfus walam yafsuq? Karena kerap kali di musim haji pun atau pada saat orang umroh pun tidak lepas dari omongan-omongan kasar dan fasik. Entah itu menggibahi orang, entah itu mulutnya mengomentari orang lain, entah orang yang berkulit hitam, mohon maaf, atau yang lusuh bajunya karena di sana kan beraneka ragam, orang-orang Afrika dengan segala macam karakternya, orang-orang Mesir dengan segala macam karakternya, dan cerita-cerita orang hotel yang unik gitu ya. Beberapa pengelola hotel mereka memuji jemaah haji Indonesia karena menurut mereka orang-orang Indonesia ini orang-orang yang lebih beradab. Kalau di hotel, ibu-ibunya rajin nyapu kamar hotelnya. Makanya jamaah haji Indonesia menjadi jamaah favorit para pengusaha hotel di sana karena biayanya menjadi lebih rendah setelah musim hajinya karena tidak perlu banyak perawatan. Hal ini beda sekali dengan jamaah-jamaah haji dari negara lain. Mohon maaf. Ada yang punya kebiasaan ya, negara tertentu yang kalau sudah selesai musim haji, kamar-kamarnya bersih. Spraynya diambil, bantal selimutnya hilang, kemudian banyak sekali ornamen-ornamen hotel yang mohon maaf dicuri itu oleh jemaah-jemaahnya. Makanya tidak menafikan akan ada kefasikan di sana. Karena itu kata Nabi, hajinya lam yarfus walam yafsuq. Berhajinya tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak berbuat fasik. Jadi jemaah haji Indonesia relatif gitu ya, yang mengikuti program dari Kementerian Agama itu relatif mereka patuh. Kemudian ada sesuatu yang tidak berkenan di hati, mereka tidak banyak ribut karena mungkin sudah dinasihati oleh pembimbingnya untuk tidak banyak protes karena ini harus ikhlas gitu ya. Atau kadang-kadang mereka diberikan pengertian bahwa apapun yang terjadi di Mekah itu adalah ujian, atau bahkan ada yang menambahkan ini akibat kehidupan kita sebelum berangkat ke sana. Sehingga para jamaah memilih untuk bersahabat dan berdiam. Agak berbeda dengan jamaah-jamaah dari negara lain yang ribut, kemudian mohon maaf ya, banyak berkelahi atau banyak mendebat pengusaha-pengusaha hotel di sana, vendor-vendor di sana. Namun jemaah-jemaah yang mungkin juga banyak juga yang melakukan kefasikan. Sebut saja misalnya orang-orang mungkin tidak perlu kita sebutkan daerahnya dari mana, tapi dari Indonesia yang menjadi calo gitu, di Ka'bah untuk mencium Hajar Aswad. Ini kan juga perbuatan yang fasik ya, karena sedikit menipu kepada jamaah. Seolah-olah membantu gitu ya. Dia border tuh dia jagain sampai ketemu Hajar Aswad, lalu dibantu sampai mengecup Hajar Aswad. Begitu selesai dia tagih 500 sampai 1.000 real gitu. Tentu kalau disepakati di awal mungkin untuk bantuin jaga masih lebih baik. Ini kadang-kadang seolah-olah membantu, begitu di ujung ya, jamaah yang tidak tahu menau dari kampung, dari luar pulau, begitu sampai di mengecup Hajar Aswad, balik kembali ditagih. Ini banyak kejadian-kejadian menjadi calo, kemudian mohon maaf gitu ya, menjadi nipu-nipu, katakanlah first travel dan lain sebagainya gitu. Lam yafsuk. Jadi tidak menafikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin pada musim haji. Maka Allah SWT, Nabi Muhammad SAW membatasi yang berhaji lalu kemudian pulangnya seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya adalah yang memenuhi 2 syarat. Lam yarfus wa lam yafsuk. Dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, kata Nabi, Innallaha azza wa jal yaqulu inna abdan ashahtu lahu jismahu wa usa'tu alaihi fil ma'isyah
tamdi alaihi khamsatu awamin la yafidu ilayya la mahrumun. Sungguhnya seorang hamba yang telah aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, tetapi berlalu 5 tahun dan dia tidak menghadiri undanganku, maka sungguh dia orang-orang yang benar-benar terlarang dari kebaikan. Dia la mahrumun, diharamkan dari kebaikan. Jadi kalau kita sudah punya tabungan, sudah punya aset lancar yang bisa digunakan untuk berangkat haji, ya, tapi kemudian kita tidak kunjung menunaikan, tidak ada uzur, maka setelah 5 tahun, kalau itu dibiarkan, nunggu saja gitu, tidak melakukan aksi-aksi untuk mendaftarkan haji atau mengikuti program haji yang lain, maka Allah kata Nabi akan menutupnya dari kebaikan. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man ataqal hajja," barang siapa yang dia mampu berhaji, falam yahujja, tapi kemudian dia tidak berangkat haji, fasawaun alaihi yahudiyan mata au nasraniyan, maka sama saja atasnya baik mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Dia mampu namun tidak kunjung berangkat. Kemudian Ibnu Katsir, satu pengarang tafsir dalam sebuah kitab yang magnum opus tafsir Ibnu Katsir, menyampaikan bahwa sanad riwayat ini sahih sampai kepada Umar. Jadi ini benar Umar yang menyampaikan. Bapak Ibu sekalian, cukup berderai hadis-hadis yang menguatkan kita untuk segera menunaikan haji apabila sudah mampu, dan untuk tidak menunda-nunda karena memiliki resiko Allah menutup kita dari kebaikan dan khawatir ada hal-hal yang kemudian menghalangi kita untuk segera mengunjungi Baitullah Al-Atiq, rumah Allah yang memerdekakan hambanya. Bapak Ibu sekalian, dari sisi spiritual sudah disampaikan surat Al-An'am ayat Ali Imran ayat 97 tadi, termasuk hadis-hadis Nabi yang menguatkan. Kita ingin mengajak untuk melihat bagaimana tokoh-tokoh umat yang mendirikan ormas-ormas yang prominent di Indonesia, yang menjadi soko guru bangsa. Syekh Nawawi Al-Bantani yang lahir di Serang tahun 1813 Masehi, dia memberikan pencerahan kepada bangsa Indonesia, dan dia menjadi gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menjadi gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga bangkit setelah mereka berangkat haji. Jadi zaman dahulu haji itu menjadi semacam power bank, menjadi tempat mengecas energi kebermanfaatan bagi umat. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di masa mudanya berangkat haji, pulang dari haji mendirikan ormas yang saat ini menjadi organisasi terbesar di Indonesia, sebut saja Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga begitu pulang haji, kemudian kembali ke tanah air, mendirikan pergerakan bernama Persyarikatan Muhammadiyah. Dan banyak tokoh-tokoh kaum muslimin yang begitu pulang haji, mendapatkan pencerahan, mendapatkan inspirasi, mendapatkan inspirasi kebaikan dari para ulama yang di sana, yang ada di Mekah, kemudian kembali ke negaranya, kembali ke tanah airnya, menjadi tokoh penggerak sampai saat ini. Jadi sejak zaman dahulu, momen haji menjadi tempat berbagi ilmu dan energi inspirasi perjuangan ulama Nusantara. Kalau setiap minggunya ada salat Jumat, menjadi ada motivasi dari khatib, setiap tahunnya ada muktamar internasional kaum muslimin. Itulah yang disebut dengan haji. Karena itu zaman Belanda mencurigai orang-orang yang berangkat haji, karena di tengah rai dia sudah mendapatkan energi keislaman dari tanah sucinya. Mereka kemudian melabeli orang yang sudah haji dengan sebutan haji, agar bisa dikategorikan mereka adalah orang-orang yang sudah terpapar semangat kebangkitan Islam. Demikian sejarahnya kenapa orang-orang di Indonesia disebut haji gitu, karena supaya teridentifikasi siapa saja yang sudah mendapatkan inspirasi pergerakan dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu sekalian, ada yang cukup membanggakan ya, bagi kaum muslimin, terutama kaum muslimin di Indonesia. Rupanya haji ini menjadi inspirasi sosial ya,
inspirasi bagi siapapun yang ingin menjadi tokoh penggerak sosial. Sebut saja ada seorang Habib bernama Habib Buga Al-Asy. Jadi Al-Asy ini adalah asal Aceh. Kalau asal Banten namanya Al-Bantani, asli Banjarmasin Al-Banjari, orang Jawa Al-Jawi, orang Padang Al-Fadani, ada ulama hadis ya, namanya Syekh Yusuf Al-Fadani. Kemudian Habib Buga Al-Asy ini di tahun 1809 Masehi mengajak saudagar-saudagar asal Aceh membeli sebidang tanah di Makkah untuk diwakafkan kepada jamaah haji asal Aceh. Sampai saat ini masih ada tuh ikrar wakafnya di mahkamah di Mekah. Kemudian saat ini, jika Bapak Ibu sekalian berkesempatan kembali ke sana, ada hotel yang tidak jauh dari Zamzam Tower, namanya Hotel Ilaf Al-Masyair. Berdiri di atas tanah wakafnya Habib Buga Al-Asy dan kawan-kawannya, dikelola oleh grup Ilaf, ya, masih satu grup dengan Sedco, yang dikelola secara profesional. Setiap musim haji dari hasil hotel tersebut, ya, jemaah haji asal Aceh, karena sesuai dengan ikrar wakafnya Habib Buga Al-Asy, akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan aset wakaf tersebut. Di tahun 2019, kami sempat melakukan observasi pada saat musim haji terakhir sebelum pandemi, terdapat 4.688 jemaah haji asal Aceh yang masing-masing mendapatkan 1.200 real atau 4,8 juta dan satu mushaf Al-Quran di selain dari uang saku yang diberikan oleh Kementerian Agama. Jadi dapat uang saku 1.500 ditambah uang hasil dari pengelolaan wakafnya Habib Buga Al-Asy yang sesuai dengan ikrar wakafnya dibagikan atau diperuntukkan untuk jemaah haji asal Aceh. Semua jemaah haji yang berangkatnya dari Aceh, meskipun orang Jawa, dia mendapatkan bagi hasil dari aset wakaf tersebut. Lumayan, setiap tahunnya satu orang 1.200 real. Ini adalah inspirasi. Makanya setiap orang ke Mekah itu selalu mendapatkan pencerahan. Sebut saja Imam Bonjol, kemudian sebut saja gurunya Pangeran Diponegoro, semuanya mendapatkan inspirasi setelah pulang haji dan mengobarkan semangat kebangkitan umat melawan penjajah setelah pulang dari Tanah Suci. Habib Buga Al-Asy layak sekali untuk menjadi inspirasi bagi kita untuk menggerakkan wakaf sebagai aset produktif umat. Dan ini sudah ditunjukkan di Mekah. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa dicek di tiket.com atau di OTA yang lain ya, online travel agent. Ketik saja Ilaf Al-Masyair, di situ hotelnya tidak jauh dari Masjidil Haram, namun harganya lebih murah karena di luar kompleks Zamzam Tower. Bapak Ibu sekalian, kita masuk kembali ke journey haji ini. Haji di masa lalu ya sudah mulai diurus oleh negara. Dari zaman pemerintah kolonial membantu ya aturan untuk jemaah haji di Pulau Jawa untuk membayar jumlah uang untuk paspor ya. Dan pemerintah Belanda kemudian menyiapkan kapal milik pemerintah Belanda untuk kaum pribumi berangkat haji. Kemudian pemerintah kolonial merubah aturan paspor haji yang tadinya bayar menjadi gratis, namun kontrolnya diperketat dan wajib menunjukkan punya dana pulang pergi untuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian di tahun 52, pemerintah Indonesia setelah merdeka membentuk perusahaan pelayaran untuk keberangkatan jemaah haji menggunakan moda transportasi laut. Karena itu cukup panjang waktunya, bisa sampai 3 bulan. Dan mulai tahun 79, satu-satunya transportasi untuk ke Tanah Suci mulai menggunakan pesawat udara sampai sekarang. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, ingin menyampaikan data dari Gastat ya, dari BPS-nya Saudi. Setiap tahun terakhir di tahun 1440, jumlah jemaah haji seluruh dunia ada 2,4 juta orang. Berkumpul di Tanah Haram ada 2,4 juta orang untuk menunaikan ibadah haji setiap tahun. Dan terus targetnya bertambah sampai 2030, pemerintah Arab Saudi menargetkan 5 juta orang, karena itu perluasan Masjidil Haram terus dilakukan dan terdapat ijtihad untuk membangun atau mengembangkan arena baru di Mina
apa yang disebut dengan minat jadid untuk memperluas dan memperbanyak jumlah jemaah hajinya. Karena antriannya semakin panjang, orang-orang yang memiliki niat lalu kemudian sudah melakukan proses pendaftaran haji makin lama makin panjang. Ini data terakhir per negaranya, Bapak Ibu sekalian. Saat ini Indonesia adalah negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, mengungguli Pakistan, India, kemudian Bangladesh, Mesir, Iran, Turki, Nigeria, kemudian Algeria, dan Maroko. Setiap tahunnya 221.000 orang Indonesia berangkat. Jadi ini adalah hajat mobilitas terbesar di Indonesia, di mana ada ratusan ribu orang terbang, dan kembali lagi pada kurun waktu yang relatif sempit. Jadi ini bahkan Menteri Agama sebelumnya, Pak Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan, kalau haji lancar, KPI Kementerian Agama 50% sudah tercapai. Karena memang ini mobilitas terbesar, dan di sananya lama, itu seperti camping 40 hari, ngurus makan, ngurus yang sakit, ngurus yang tua, gitu. Sehingga ini luar biasa, hajat besar bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang, yang sudah daftar, karena animonya cukup besar, sudah di atas 5 juta orang. Ini artinya yang daftar 5 juta, sementara setiap tahunnya hanya 200.000. Bukan hanya keterbatasan Masjidil Haram, tetapi juga keterbatasan area Arafah dan area Mina-nya. Sehingga organisasi konferensi Islam dalam satu konferensinya menyepakati setiap negara berhak untuk mendapatkan kuota sebanyak 1/mil dari jumlah penduduk Muslim di setiap negara Muslim. Indonesia diambillah 1/mil dari jumlah penduduk Muslimnya, sehingga didapatkan 221.000 orang setiap tahun, baik yang reguler maupun yang khusus. Dan saat ini sudah terdapat 5,2 juta orang yang sudah mendaftar, sehingga average rata-rata orang menunggu untuk berhaji sejak dia mendaftar, ya, sudah niatnya, karena dalam fikih niat itu berbeda dengan azam. Azam itu hanya rencana, niat. Kalau kita yang disebut niat itu azam, itu artinya saya sudah punya rencana untuk melakukan haji. Tetapi kalau belum melakukan aksi apapun, itu masih azam. Kalau yang disebut dengan niat adalah kalau dia sudah melakukan aksi yang nyata untuk menjalankan rencananya. Contohnya adalah kalau kita punya niat berhaji, disebut sudah niat adalah apabila dia sudah membuka rekening tabungan haji. Maka itu sudah mulai melakukan langkahnya. Karena dalam kitab Safinatun Najah, satu kitab fikih di kalangan pesantren tradisional, ada definisi niat, an-niyatu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja atau memaksudkan untuk melakukan satu perbuatan yang berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi ketika orang disebut niat sholat adalah ketika menyampaikan takbir, maka hatinya memang menyengaja untuk menunaikan sholat. Itu disebut dengan niat. Saya dan kita semua saat ini tidak makan dan tidak minum karena diniatkan adalah sedang berpuasa. Karena ada orang yang tidak makan dan minum, tapi hatinya tidak menyengaja untuk puasa. Maka itu tidak niat. Jadi an-niyatu, niat adalah qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Punya maksud melakukan sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan. Hatinya berbarengan dengan perbuatannya. Maka orang yang sudah niat haji adalah cirinya dia sudah melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan keberangkatan haji. Misalnya mulai menabung atau sudah mulai menyetorkan 25 juta untuk mendapatkan porsi atau seat untuk haji. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan data spiritual journey haji ini. Setiap tahunnya jumlah yang daftar terus meningkat sampai 2019. Yang daftar baru itu ada 700.000 orang. Jumlah tunggunya 4.300. 4.300 ditambah 700 jadi 5 juta. Per 2021 sudah 5,2 juta orang. Dengan rata-rata waktu tunggu 21 tahun. Dan ada satu daerah
kabupaten di Sulawesi Selatan bahkan lebih dari 40 tahun. Jadi kalau ada yang daftar usianya 40 tahun, dia mungkin baru dapat kebagian berangkatnya di usia 80. Karena itu di daerah tersebut orang baru lahir sudah didaftarkan hajinya karena asumsinya 40 tahun usianya baru mulai bisa berangkat. Wow, panjang sekali ya. Tapi ternyata begitu kita cek pembanding di negara jiran, sebut saja Malaysia, ternyata antriannya jauh lebih panjang, Bapak Ibu sekalian. Karena Malaysia itu kuotanya hanya 30.000 orang, sementara yang daftar sudah lebih dari 3 juta orang. Kalau kita ambil rata-rata saja, 3 juta dibagi 30.000, berarti antriannya sudah 100 orang, 100 tahun. Kalau Bapak Ibu Google hari ini, mungkin sudah di atas 120 tahun. Karena jumlah pendaftarnya makin lama makin banyak. Apalagi saat ini, per minggu kemarin, pemerintah Saudi sudah mulai membuka selebar-lebarnya karena tidak ada lagi protokol COVID, tidak perlu lagi PCR, kemudian tidak perlu lagi menggunakan aplikasi Tamarna. Ya. Jadi semakin sudah dibuka gitu, karena mereka sudah percaya diri dengan vaksinnya, dengan presentasi vaksinasinya, sehingga sudah semakin dibuka lebar. Dan karena sudah lama terbendung 2 tahun orang nggak ke Tanah Suci, sangat ini sekali, sangat membludak gitu, orang-orang yang berangkat ke sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, Malaysia sudah 124 tahun dan Indonesia masih dimungkinkan untuk bertambah antriannya apabila kita tidak menyegerakan untuk berhaji. Karena orang, kenapa pemerintah perlu mensyaratkan ada pembayaran 25 juta rupiah untuk mendapatkan seat? Karena untuk mengontrol jumlah antrian. Karena kalau tidak begitu, semua orang akan mengantri, semua orang akan mendaftar. Karena itu diberikanlah perangkat supaya terkontrol orang yang daftar itu benar-benar yang mampu, sehingga syaratnya adalah harus menyetor 25 juta, nanti kemudian menunggu pada saat tahun keberangkatannya baru melunasi. Seperti tahun 2019 kemarin, mereka sudah membayar 25 juta mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu. Kemudian pada saat 2019, 3 bulan sebelum berangkat, diumumkan oleh pemerintah biayanya adalah 35 juta, jamaah tinggal menyetor 10 juta lagi. Dan jumlah antrian ini makin lama semakin bertambah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan juga bahwa untuk melakukan spiritual journey haji ini, begitu kita hitung secara real cost, ya, penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan biaya per jamaahnya adalah 70,1 juta per jamaah. Sementara yang dibayarkan oleh jemaah haji sebagai ONH zaman dulu, ongkos naik haji, sekarang di undang-undang istilahnya kalau biaya penyelenggaraannya disebut BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, sementara ONH-nya istilahnya saat ini adalah BP atau biaya perjalanan ibadah haji yang dibayarkan oleh jamaah. Jadi real cost-nya 70 juta, kemudian yang dibayarkan oleh jamaah hanya 35,2 juta. Dan itu hanya bisa digunakan untuk biaya penerbangan per jamaah. Kok mahal sekali, Pak? Pasalnya kalau umroh cuma 16 juta atau 20 juta, karena saat haji adalah saat tuslah. Kalau zaman mudik itu ada istilah tuslah. Lagi peak season-nya. Sehingga semua tiket pesawat juga naik. Dan ditambah dengan living cost, karena dari 35 juta itu ada yang dibagikan lagi ke jamaah pada saat di asrama sebelum berangkat. Dalam bentuk real sebesar 1.500 real. Dari mana kekurangannya? Kan 70 tadi real cost-nya, dikurangi dengan biaya yang disetorkan oleh jemaah. Kekurangannya adalah berasal dari dana optimalisasi yang dikelola oleh badan baru 2017 yang bernama BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Ada 34,9 juta dana optimalisasi yang uang jamaah juga. Karena mau disebut subsidi juga kurang tepat, karena tidak ada uang negara yang diberikan kepada jemaah, tapi ini adalah uang hasil pengelolaan uang jamaah yang menunggu selama 20 tahun itu. Jadi jamaah menyetor 25 juta, kemudian uang itu dikelola oleh BPKH baik dalam bentuk investasi maupun yang lainnya yang menghasilkan.
Lalu hasilnya itulah yang kemudian digunakan untuk menambal kekurangan biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang hampir setengahnya kekurangannya. Memang benar Pak, itu biaya haji sampai 70,1 juta. Kami telah melakukan observasi biaya haji secara real, berangkat sendiri itu. Kami mendapatkan memang seperti ini. Kalau rincian dari pemerintah ya, rincian dari Kementerian Agama seperti ini, dari 70 juta itu per orang di tahun 2019, Bapak Ibu, yang terakhir haji ya, 2019, penerbangan mencapai hampir setengahnya atau 43%. Dari 70 juta itu, 30 jutanya itu untuk penerbangan. Kemudian untuk living cost, yang uang jajan, gitu ya. Sekarang dulu sebetulnya digunakan untuk makan jemaah, tapi karena saat ini makan juga ditanggung oleh pemerintah atau disiapkan oleh Kementerian Agama, jadinya bukan lagi living cost, tapi shopping cost, uang untuk jajan, uang untuk belanja oleh-oleh. Kemudian hotel di Mekah 24%, 16 jutanya karena lebih banyak di Mekah tinggal. Hotel di Madinah 4,5 juta, terus sampai totalnya adalah 70 juta. Dengan jarak hotel 1 km sampai 4 km, karena memang jemaah haji Indonesia ini hotelnya agak jauh ya, 1 km dari haram. Namun oleh pemerintah disiapkan ada bis yang selalu keliling ya ke hotel-hotel tersebut menuju haram. Setiap jam selalu ada. Juga ada layanan kesehatan dan pembimbing, dan ada konsumsi di Mekah dan Madinah. Kemudian di 2019 kami, Bapak Ibu sekalian, melakukan observasi real ke lapangan untuk mendapatkan berapa sebetulnya biaya haji kalau kita jalan sendirian di musim haji. Maka di 2019 kami mencoba untuk berangkat haji tanpa menggunakan kuota dari pemerintah. Kita mengisi aplikasi via online untuk mendapatkan visa online, dan sebelum mendapatkan visa kita wajib membeli paket akomodasi baik hotel maupun tenda di Mekah, di Arafah Mina ya, yang sudah disiapkan. Kita cari gitu ya di online, ketemu. Ternyata untuk mendapatkan paket akomodasi selama waktunya mungkin hanya 2 minggu lebih, itu nggak nyampe 40 hari, itu nilainya sampai 50,4 juta untuk hotel di Mekah, hotel di Madinah, dan bisa dapat tenda di Arafah maupun di Mina. Baru setelah kita beli paket itu, kita bisa menerima visa secara online, dan setelah dapat visa baru kita beli tiket. Di 2019 itu, waktu itu kami membeli tiket pesawat 28,5 juta di musim haji peak season, dan beli makan sendiri karena tidak ditanggung, katakanlah 20 hari kali 10 rial sekali makan itu. Makan Al-Baik saja 16 rial. Katakanlah ini makan lebih hemat lah dari Al-Baik. 10 rial sekali makan kali 3 kali makan, total sekitar 2,2 jutaan lah. Sehingga akomodasi, hotel, tenda di Mina, tiket pesawat, dan konsumsi ini itu sampai 81,2 juta. Memang angka 70 juta itu angka yang hemat karena pemerintah sudah membeli secara wholesale, secara borongan. Dan biaya itu 81 juta, belum termasuk bis salawat, dan belum termasuk pembimbing. Jadi anggap aja ini haji backpackeran. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi juga ingin kami sampaikan untuk menjalankan spiritual journey haji ini, Indonesia adalah negara dengan biaya haji termurah yang dibayarkan oleh jemaahnya. Ini ada datanya, kita bandingkan dengan negara-negara tetangga yang embarkasinya tidak terlalu jauh beda. Indonesia itu 2,2 juta, 2.232 US dollar. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang lain jauh lebih murah, meskipun pelayanannya juga tidak terlalu jauh beda saat ini. Dulu memang agak cukup perih itu jemaah, harus masak sendiri, bawa rice cooker. Saat ini sejak 2016 atau 2017 sudah mulai makan disiapkan, ya, 40 kali makan di Mekah, dan cukup terjamin lah makan konsumsinya. Hotel pun juga udah standar hotel bintang 3, jadi pelayanannya sudah semakin baik. Dengan pelayanan yang tidak terlalu jauh beda dengan negara lain, biayanya lebih murah dibandingkan negara tetangga.
Ini Bapak Ibu sekalian ada data statistik menunjukkan dari penduduk Indonesia di angka 254,8 juta, penduduk muslimnya 221 juta, kemudian penduduk di atas 25 tahun 88 juta, kemudian penduduk yang di atas 25 tahun yang mampu gitu ya. Ada 27 juta diindikasikan dari pendapatan per bulannya berapa. Kemudian yang sudah haji dari 25 tahun itu dari 27 juta ada 10 juta. Yang sekarang sedang nunggu haji katakanlah sudah 4 sampai 5 juta. Jadi sekarang tuh ada 13 juta penduduk yang sudah wajib haji tapi belum daftar. Dan ini memiliki potensi untuk menambah antrian. Apabila kemudian mereka mulai sadar, oh iya ya, saya kalau nggak segera daftar ini antrian makin panjang. Begitu kesadaran berhaji makin tinggi, khawatir kita semua nggak kebagian tahunnya untuk mendapatkan haji reguler. Kecuali kalau memilih haji khusus. Haji khusus saja saat ini sudah harus mengantri sampai 5 tahun. Dan makanya ada kecenderungan masyarakat Indonesia memilih haji paket yang furoda, yang tidak menggunakan kuota pemerintah, menggunakan travel yang mendapatkan jatah dari pangeran-pangeran atau keluarga kerajaan. Karena ada 13 juta. Begitu 13 juta ini mulai sadar dan mendaftar, berarti 13 tambah 5 jadi 18. 18 juta dibagi 221.000 bisa jadi akan seperti Malaysia nanti antriannya yang sampai 100 tahun. Karena itu falyata'ajjal, segera untuk mendaftar haji karena khawatir kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ini dan yang cukup mengejutkan, ternyata data jemaah haji di Indonesia usia di atas 50 tahun itu memiliki porsi paling tinggi, 63%. Dan ini mencerminkan potret negara kita gitu. Jadi orang-orang dari negara lain melihatnya orang Indonesia itu tua-tua gitu. Padahal itu kebetulan saja yang berangkat hajinya sudah usia-usia tua gitu. Tapi yang menjadi image masyarakat orang Indonesia itu lambat. Padahal karena memang yang berangkat hajinya ada orang-orang yang 63% sudah sepuh, sudah di atas 51 tahun. Hanya 37% yang di bawah 50 tahun. Yang muda banget 340 malah hanya 8%. Karena itu kami cukup intens untuk memberikan penyadaran kepada anak-anak muda untuk segera mendaftar haji agar pada saat keberangkatan haji pada bugar-bugarnya, sehat-sehatnya, dan tidak memiliki risiko tinggi. Apalagi sesuai dengan pendapat para ulama, syarat istitoah itu bukan hanya kemampuan finansial, tetapi juga kemampuan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang terakhir yang ingin kami sampaikan mengenai spiritual journey haji ini adalah ajakan untuk berhaji selagi muda. Mungkin Bapak Ibu punya anak, punya menantu yang belum haji, yang belum sempat daftar haji, segeralah untuk mereka untuk mendaftarkan haji. Karena kenapa harus berhaji selagi muda? Karena data menunjukkan 76% jemaah haji tunggu yang berusia di atas 40 tahun. Dan ini berarti berangkatnya ditambah 20 tahun sekitar 60 tahunan. Rata-rata masa tunggunya 20 tahun, kemudian dengan usia yang relatif muda, jemaah bisa lebih kuat secara fisik dan beribadah secara maksimal dan tidak merepotkan orang lain. Kemudian jumlah jemaah haji tunggu yang semakin lama meningkat, ada 5,1 juta per Desember dan terus bergerak angkanya sampai Maret ini sudah di atas 5,2 juta. Dan semakin banyak pendaftar usia muda, maka mengurangi jemaah haji yang risiko tinggi tadi. Fisiknya kuat, ibadahnya maksimal. Kemudian kaum milenial sudah punya banyak gitu ya, program perencanaan ibadah haji yang lebih leluasa, baik dari perbankan, tabungan haji maupun dari instrumen-instrumen investasi yang lain. Dan terakhir, ini izin disampaikan kepada anak-anaknya atau menantunya gitu ya, agar mereka bisa untuk bisa berhaji selagi muda, mulailah segera buka rekening haji di Bank Syariah, karena itu bentuk dari niat gitu. Karena niat itu harus bersamaan dengan action.
Kalau niat tanpa action itu namanya baru azam saja, baru rencana saja. Segera buka rekening, karena di semua bank syariah pasti ada rekening hajinya. Kemudian biasakan ke anak-anak kita untuk nabung dulu baru belanja. Jadi kalau begitu sudah punya rekening haji, langsung dipaksa ada dana yang dipotong untuk ditabungkan untuk perencanaan haji ini. Kemudian ajarkan anak-anak kita untuk bersedekah dan minta doa kepada orang tua. Siapa tahu karena niat sudah ditunaikan, sudah disiapkan embernya, kira-kira gitu ya. Kalau embernya sudah disiapkan, Allah juga mudah untuk ngisi menuhin airnya. Ini bagaimana Allah bisa memenuhi airnya kalau embernya belum disiapkan. Dan banyak keajaiban-keajaiban tentu saja karena doa dan petunjuk dari orang tua gitu ya. Mereka yang tadinya tabungannya pas-pasan, tiba-tiba entah karena satu dan lain hal Allah ngasih jalan kemudahan ya. Entah itu dapat fasilitas dari kantornya, entah tiba-tiba proyeknya lancar, cukup untuk berangkat berhaji berdua dengan paket furoda. Tentu banyak sekali hal-hal yang kemudian Allah SWT tergerak untuk memampukan dan mempercepat keberangkatan hajinya. Kemudian ajarkan juga anak-anak kita beli produk reksadana untuk haji ya. Kalau di manajer investasi itu biasanya ada. Kemudian atau cara yang kelima, beli emas bertahap untuk pelunasan haji, karena pelunasan haji juga lumayan cukup besar. Kemudian setelah dapat porsi, masih nunggu 20 tahun, kita bisa nabung untuk umroh, kemudian berdoa di multazam dan raudhah gitu ya. Apalagi sekarang raudhah sudah mulai tertib, sudah ada aplikasinya untuk bisa daftar ke raudhah ya. Kita tinggal milih di jam tertentu, sehingga pada jam tertentu tidak perlu mendesak-desakan, karena hanya orang-orang yang sudah daftar saja yang boleh masuk. Nah, di tempat-tempat yang multazam itulah kita doa supaya hajinya dipercepat. Karena meskipun kita sudah punya antrian, masih ada kesempatan untuk membatalkan lalu mendaftar pada paket yang lebih cepat. Dan jika ada rezeki lebih, kita ajarkan anak-anak kita untuk bisa mudah-mudahan bisa mendaftar haji furoda yang memungkinkan keberangkatan hajinya di tahun yang sama dengan pendaftarannya, tentu saja dengan biaya yang non subsidi atau tidak ditanggung oleh dana hasil investasi, karena semuanya dikerjakan sendiri, baik oleh travel maupun juga oleh pribadi-pribadi sepanjang memiliki visa untuk berangkat haji. Bapak Ibu sekalian, ingin sekali kita menunaikan kembali ya, mengunjungi rumah Allah, mengadu di raudhah, kemudian melakukan munajat di hadapan multazam antara Hajar Aswad dengan Makam Ibrahim. Kita berdoa di sana, dan insya Allah pusaran energi Ka'bah begitu besar yang membuat doa-doa yang dilantunkan di hadapan tempat-tempat mustajab lebih didengar oleh Allah dan lebih mudah dan lebih cepat dikabulkan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, dan ini adalah akhir penyampaian kami pada sesi di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan dibuka forum apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan sebagai tambahan informasi atau pertanyaan, feel free, silakan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Nisa. Baik, sambil menunggu Mbak Nisa ini membuka mute-nya, izin menyampaikan ada pertanyaan dari Ibu Dia. Ustadz, saya dan suami ada tawaran haji furoda, tapi biaya belum cukup. Tapi saya memiliki mobil satu yang bisa dijual. Kami sudah daftar haji reguler, tapi masih panjang lama jadwalnya, antrian 16 tahun. Bagaimana ya Ustadz, mohon masukannya. Saya merasa sudah masuk kewajiban haji, mohon masukan, jazakallah. Baik. Pertama, niat ibu sudah ditunaikan karena ibu sudah melakukan aktivitas yang ada kaitannya dengan haji. Artinya sudah ada niat muqtaronan bi fi'lihi. Kewajiban ibu sudah gugur. Namun apabila ibu ingin mendapatkan kesempatan berhaji lebih cepat karena menunggu 16 tahun ini
masih lama sekali, ada dua cara. Pertama, ibu bisa melakukan umroh ya, apabila kerinduannya sudah semakin memuncak untuk ke tanah suci, atau yang kedua memindahkan porsi hajinya dari yang reguler ke khusus. Karena furoda itu paling mahal, bisa $18.000. Tapi kalau haji khusus bisa in between antara haji reguler dan haji furoda. Jadi sebagian orang memilih untuk membatalkan haji reguler yang 16 tahun, lalu kemudian pindah ke haji khusus melalui travel yang menyediakan haji khusus yang antriannya masih sekitar 5-6 tahun. Jadi bisa lebih cepat. Jadi caranya batalkan yang reguler, daftar ke yang khusus. Karena kalau furoda yang tahun yang sama kan harganya jauh lebih tinggi. Itu mungkin solusi dari kami. Ada yang mengajukan tangan, Ibu Didit, silakan. Pak Didit. Ya, tadi mohon maaf Ustadz, Mbak Nisa lagi ada keperluan sebentar. Silakan. Saya handover. Ya, silakan Pak Mas Didit. Assalamualaikum Ustadz Iman. Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan Ustadz. Yang pertama mengenai teknis nih. Saya kan daftar haji itu dulu tahun 2013. So itu waktu tunggunya 8 tahun. Jadi harusnya tahun kemarin 2021. Nah, tapi lihat sekarang posnya ternyata 2025 ya mundur. Terus saat yang bersamaan kan saya daftar dengan istri juga. Terus tapi karena waktu itu kami beda KTP, dia KTP Jakarta, saya KTP Bandung. Jadi waktu menikah itu dia nggak mau pindah KTP gitu, dia tetap Jakarta. Jadi kita sekarang pas ngecek ternyata tahunnya beda, ya 2025, istri 2026. Nah nanti saya mau nanya itu teknisnya itu ketika sampai itu apakah bisa bareng atau saya yang mundur atau dia yang dimajuin atau gimana gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya mau nanya mengenai ininya gimana tipsnya atau kiatnya ya supaya haji ini berbekas gitu. Karena saya pernah juga pengalaman teman saya itu waktu haji, dia hajinya memang haji yang ini ya, furoda ya, yang haji plus itu. Terus ketika pulang dari haji itu dia tadinya sholatnya nggak ke masjid, di kantor akhirnya sholatnya ke masjid. Tapi setelah itu dia bilang ya mungkin karena ini dia atau sugesti dia atau gimana, dia bilang ini efek haji nih gitu. Ternyata benar, baru setelah 3 bulan itu balik lagi ke kebiasaan lama gitu. Jadi seakan-akan hajinya itu nggak berbekas gitu. Gitu aja mungkin 2 pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Didit. Yang pertama adalah untuk maju memang maju antrian agak sulit karena Kementerian Agama akan lebih banyak mempertimbangkan mereka yang sudah berusia lanjut. Yang kedua yang memungkinkan adalah mundur bersama istri. Jadi biasanya istri atau Kementerian Agama di kabupaten, karena yang mengurus adalah di kabupaten, Pak ya, memiliki pertimbangan apabila seorang istri tidak ada mahramnya. Jadi mungkin yang pertama disampaikan adalah teknis sekali, datang ke kantor Kementerian Agama kabupaten, nanti kabupaten tempat istri pendaftar ya, kemudian sampaikan bahwa karena haji ini harus ada mahram, dan mahramnya adalah suami saya, yang waktu pendaftarnya berbeda, mohon bisa disamakan. Yang paling mungkin adalah Bapak yang mundur bersama istri. Tapi di pertemuan tersebut sampaikan saja agar istri bisa ikut di waktu yang Bapak, sehingga bisa lebih cepat. Tapi pada prinsipnya biasanya Kementerian Agama akan mengutamakan istri yang bersama mahramnya. Jadi itu caranya, secara teknis datang ke Kementerian Agama kabupaten tempat istri mendaftar. Yang mungkin adalah dimundurkan, yang saya dapat info tadi kan daftar waktu keberangkatan istri lebih belakangan daripada Ustaz Didit ya. Sehingga yang dimungkinkan adalah Ustaz Didit yang ikut jadwalnya istri, itu yang sangat mungkin. Tetapi dibuka ruang permohonan sebetulnya untuk bisa istri ikut ke suami, artinya maju. Namun kemungkinannya lebih kecil daripada suami yang mundur. Untuk yang kedua, Pak, ini menarik ya. Banyak orang yang pulang haji, awal-awal doang gitu, ada perubahan, berikutnya kembali seperti semula. Ada beberapa hal. Pertama, dia tidak menjalankan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ketika orang berhaji. Wala jidala, wala rofasa, wala fusuqa, wala jidala fil haji.
tidak boleh berkata kotor, berkata kasar, tidak boleh melakukan kefasikan, dan tidak boleh berdebat. Nah, seringkali ketika berhaji, mulut kita tuh nggak kuat untuk tidak berdebat, entah itu urusan politik, entah itu tentang urusan orang lain. Mulut kita tuh nggak asik gitu kalau nggak melakukan kebiasaan-kebiasaan lama. Karena itu tips yang paling pertama yang sering dilakukan oleh mereka yang benar-benar hendak umroh atau haji adalah mematikan seluruh grup-grup WhatsApp. Karena itu tempatnya berdebat. Makanya sangat positif tuh ketika hendak berhaji, izin pamit dari WhatsApp grup, izin, karena WhatsApp grup itu jadi semacam toksit, Pak. Jadi racun gitu. Positifnya, negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Karena biasanya share-share yang positif itu share yang udah ke-20 kalinya gitu, dan kita malas baca. Gitu. Yang bikin kita tertarik menanggapi hal-hal yang kontroversial. Maka sebaiknya tinggalkan saja, meskipun ada positifnya. Karena Homer juga kata Allah, fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sisi negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Maka tinggalkan saja. Pada saat berhaji nanti kita benar-benar fokus untuk melakukan ibadah kepada Allah. Yang kedua, ini yang ada hadis yang agak kurang populer, padahal hadisnya sahih. Kata Nabi Muhammad SAW, man shalla arba'ina yauman wa yudriku takbiratal ulam al-imam faqad istabra'a min ayatin nifaq. Kata Nabi, barang siapa yang sholat berjamaah bersama imam dan mengikuti takbir pertama bersama imam selama 40 hari tidak putus, maka Allah akan membebaskannya dari penyakit kemunafikan. Ini adalah tirakat kenabian yang maksur, yang kerap juga dilakukan oleh banyak ulama dalam rangka melakukan riyadhah atau latihan untuk dirinya adalah melakukan sholat berjamaah 5 waktu bersama imam pada takbir yang pertama. Jadi tidak masbuk. Dan yang kesempatan yang paling tepat adalah pada saat haji, Pak. Karena haji itu 40 hari kan, Pak. Sehingga kerap kali orang keasikan dengan ngurusin beli oleh-oleh dan lain sebagainya, tawaf di jam-jam tower, kemudian azan ketinggalan. Tirakatnya batal, Pak. Tirakatnya gagal. Bapak Ibu bisa searching di Maktabah Syamil, itu ada hadis yang tidak populer, tapi itu sahih. Orang yang sholat 40 hari bersama imam pada takbir yang pertama, dia akan terbebas dari kemunafikan. Karena itu, di musim haji itu niatkan, Pak, ini adalah bagian dari upaya kita melakukan riyadhah atau latihan mengendalikan diri dengan cara sunnah Nabi tadi, 40 hari. Dan nggak ada waktu yang tepat kecuali pada saat haji. Karena kalau di kerjaan rutin bisa aja ada meeting, ada pertemuan dengan klien, ada aktivitas yang lain. Di haji enggak, kita sudah bebas, Pak. Sepenuhnya ibadah, dan kita diberikan waktu oleh Allah untuk melakukan tirakat kenabian tadi. Ditambah lagi, banyak lagi hal-hal yang oleh Nabi dianjurkan untuk misalnya ba'da subuh sampai ke syuruk, kemudian kita beribadah seperti pahala haji dan umroh tamatan. Jadi udah haji, jadi haji dalam haji. Karena tidak ada waktu yang lebih tepat kecuali pada saat di Nabawi dan di Haram, pada subuh lanjut tawaf atau lanjut tadarus sampai syuruk, lalu baru kita sarapan ke hotel. Itu waktu yang sangat tepat. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk melakukan tirakat kenabian tadi. Demikian Pak Didit, terima kasih. Jazakallah khairul Ustaz penjelasannya. Alhamdulillah tadi juga penjelasan yang disampaikan mengenai biaya-biayanya cukup mencerahkan juga gitu. Itu jadi pertanyaan saya selama ini, kenapa haji lebih mahal gitu, tapi ternyata udah murah. Terima kasih penjelasannya sekali lagi. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih banyak pada Pak Didit. Izin Pak, tadi saya sempat terkendala. Mohon maaf. Kemudian untuk terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan refleksi atau berdiskusi, dipersilahkan bisa disampaikan via chat atau raise hand. Izin di sini ada Pak Heru, izin Pak, apakah ingin memberikan refleksi atau diskusi Pak? Ya Pak, bisa. Terima kasih Mbak Nisa. Siapa? Alhamdulillah, Ustadz Iman, jazakallahu khairan katsiran Ustadz. Alhamdulillah pencerahannya
luar biasa. Mohon maaf, memang untuk masalah kamera on tadi itu kalau ikhwan sih recommended ya, di on kan aja. Tapi masalahnya ini kamera laptop saya aja rusak gitu. Jadi kalau saya acara seperti ini maupun di kantor juga, jadi memang nggak on. Terus yang menarik itu memang untuk urusan haji atau umroh itu saya sangat setuju sekali dengan Ustadz Iman. Kita memang harus tergesa-gesa. Sebenarnya yang menarik itu gini Ustadz. Jadi saya pernah mikir gitu ya, pernah punya hipotesis gitu. Ini karena gini, tergesa-gesa itu kan kesannya terburu-buru, itu kan kesannya negatif. Mungkin saya punya pengalaman sendiri dengan kata yang lain yang lebih positif, yaitu bergegas. Jadi saya untuk saya sendiri ya, jadi saya tidak ingin memaksakan siapapun gitu. Kayaknya ini kalau yang positif itu bergegas gitu kan. Kalau tergesa-gesa itu negatif. Kayak misalnya yang biasanya kita nanti menjelang kita selesai Ramadan, insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, terus ada Idul Fitri. Itu kan biasanya kita biasanya kalau ada acara-acara halal bihalal itu kan ada wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah al-ayah gitu kan. Nah itu kan bergegas untuk mohon maghfirah Allah, itu kan positif. Tapi ada juga yang kayak misalnya wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaika wahyuh, itu kan negatif. Kan Rasulullah tidak boleh tergesa-gesa, Allah meminta Rasulullah tidak tergesa-gesa sampai ayatnya selesai diwahyukan. Jadi ini hipotesis saya waktu itu seperti itu. Tapi ternyata ketika saya cek di KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang susun oleh para ahli ya, tentu yang sudah lebih canggih dalam berbahasa gitu, atau pengalaman berbahasa. Terus pokoknya inilah ulamanya bahasa Indonesia gitu. Jadi di situ ada kata bergegas yang salah satu ada makna satu, makna kedua, makna ketiganya itu tergesa-gesa. jadi ya berarti sama gitu. Bergegas itu juga dengan tergesa-gesa sama. Jadi secara kalau kita referensinya KBBI gitu ya berarti sama. Artinya ya akhirnya kita olah sendiri kan. Jadi ada yang bergegas atau tergesa-gesa yang positif gitu kan. Seperti haji, umroh itu berarti yang positif. Tapi ada juga yang negatif, yaitu yang seperti tadi contohnya Allah meminta Rasulullah untuk tidak tergesa-gesa, atau ada juga sifat manusia tergesa-gesa yang itu konotasi negatif. Tapi ada juga yang positif. Tapi untuk saya sendiri sih kalau saya membuat tulisan atau saya ngomong seperti ini, saya lebih cenderung memang memilih bergegas. Gitu. Karena tapi untuk saya sendiri artinya karena yang di KBBI seperti itu. Terus dan saya juga senang nih dengan justru sampai artinya gini ya, tadi Mas Didit juga harus nunggu sampai akhirnya malah jatahnya harusnya ke Tanah Suci malah pas pandemi gitu ya. Itu juga saya ada pengalaman yang sama seperti itu. Tapi itu sendiri menurut saya juga wah keren itu. Itu keren dari sisi positif ya. Kalau kita memandang dari sisi positif. Karena gini, Ustaz. Jadi kan kita suka kadang ada juga orang yang komen gitu ya. Ketika saya juga menyaksikan sendiri karena juga saya pernah baca buku-buku Harry Potter, misalnya anak saya, istri saya juga baca. Itu kalau waktu Harry Potter movie-nya atau di bioskop itu diputer, itu kan antriannya kan panjang gitu. Terus misalnya contoh yang lain di Avengers ya, Endgame waktu itu bahkan antri di tiket booking aja, jadi nggak antri di lokasi bioskopnya, tapi antri masih di depan laptop gitu kan. Kan ada juga yang bisa antri seperti itu. Terus itu juga susah gitu, dapat harus nunggu harus 2-3 hari lagi gitu baru bisa dapat kursi di bioskop. Terus di tahun 2019 itu juga ada iPhone 11 yang launching, dan itu di Singapura sendiri long queue ya. Jadi antrian panjang itu di depan outletnya sudah 1 hari sebelumnya. Jadi 1 hari sebelumnya, sebelum outlet dibuka untuk penjualan iPhone 11 itu sudah antri panjang sehari sebelumnya. Saya kenakan itu terus mikir ya, ini Islam kapan ya bisa kayak gini gitu, umat Islam antri terkait. Tapi ini kan justru dengan ini justru ada kerennya gitu. Wah ini haji ini buktinya ini luar biasa kan. Sekarang antri kalau misalnya 10 tahun atau lebih kan yang reguler. Jadi nggak cuma sehari, nggak cuma antrian pada saat loket mau dibuka gitu. Tapi ini 10 tahun harus antri. Dan itu doa Nabi Ibrahim luar biasa. Dan itu juga membuktikan tetap Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi
Di sini sisi luar biasanya. Terus saya juga dulu sempat karena salah satu tugas saya itu membagikan istri, terus waktu itu istri kita pernah punya rumah itu yang waktu awal-awal kita nikah dulu, dan itu kan masih yang apa ya, kita sempat akhirnya sudah pindah gitu, tapi itu kita titipkan gitu rumahnya ke seseorang, tapi akhirnya mikir-mikir ini kayaknya menarik kalau umroh keluarga sambil nunggu nunggu datanya kloternya tiba gitu ya, karena ini kan antriannya panjang, umroh dulu gitu. Akhirnya itu kita minta izin kepada yang nunggu itu, ini mau kita dan ada yang minat, kebetulan ada yang minat itu sebelah rumah, jadi sebelah rumah itu anaknya mau dinikahkan, terus dia ingin anaknya itu tinggal di sebelah gitu, jadi terus ini malah kayak dapat rezeki karena dia juga butuh gitu. Jadi akhirnya itu dijual, terus kita umroh sekeluarga gitu dengan saya istri dengan anak-anak, dan itu luar biasa sekali, tidak akan pernah terlupakan. Sampai juga ada disiplin berdoa yang tadinya saya nggak pernah disiplin seperti itu, tapi sekarang itu membekas karena setiap kita naik bus selama di Mekah maupun selama di Madinah itu mutawifnya yang akhirnya jadi sahabat kami sekeluarga, karena saya jadi drivernya dia, kalau dia pulang gitu kontak gitu kan, terus Ustaz di mana Ustaz? Bos, saya lagi di Terminal 3 misalnya, itu saya jadi drivernya beliau selama di Indonesia. Jadi ada disiplin beliau itu selalu gitu, selalu setiap di Mekah, Madinah mau mulai perjalanan, termasuk dari waktu dulu Mekah dulu baru ke Madinah. Jadi sebelum dari Mekah ke Madinah selalu itu kita ada bismillah tawakkaltu ala Allah la quwwata illa billah subhanallah sakhrana hadza ma kunna lahu muqin wa inna ila rabbina munqalibun, itu terus setiap kali mulai perjalanan, dan itu menjadi disiplin baru setelah pulang di Indonesia sampai sekarang. Alhamdulillah setiap kali saya start mobil itu ya selalu tidak lupa gitu. Sambil kami kalau bersama keluarga ya bersama lah. Terus anak-anak, karena saya punya anak laki-laki juga, itu juga subuhnya selalu di masjid ya, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu selalu menjadi disiplin. Alhamdulillah selama kami itu saya lupa 11 hari atau mungkin sekitar 2 minggu, terus bisa disiplin seperti itu. Setiap sholat di masjid, dan tidak juga terlupakan itu pernah saat jadi malam waktu itu tuh pas malam tahun baru, saya ingat tahun baru itu imamnya itu pas dapat yang bacaannya itu sangat menyentuh saya, sehingga akhirnya ayat yang dibaca di rakaat pertama dan kedua sholat Isya di malam tahun baru itu di Masjidil Haram itu akhirnya saya hafalkan. Jadi dapat tambahan hafalan baru itu dari surat An-Nisa yang wala taqlu fi dinikum al-ayah itu. Jadi alhamdulillah banyak sekali yang jadi oleh-oleh dari pengalaman di tanah suci, dan banyak sekali yang luar biasa, tapi nggak bisa diceritakan di sini karena pasti waktunya sangat terbatas, dan ini juga mau dekati jam 7. Intinya ini luar biasa, dan saya sangat mendukung bergegaslah gitu untuk segera mendaftar, karena itu menjadi azam, bukan sekedar niat atau bukan sekedar angan-angan atau khoyali ya. Jadi kita ganti khoyali itu dengan azam yang kuat, dan kita buktikan gitu. Semoga Allah merahmati hari ini yang luar biasa. Alhamdulillah. Sekali lagi jazakallahu khairan katsiran. Ustaz, saya kembalikan ke Mbak Nisa ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Heru atas insight dan juga refleksinya. Izin Pak, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Mas Faik, yaitu izin bertanya Ustaz. Pertama, mengucapkan jazakillah khairan. Kajiannya mencerahkan. Kemudian untuk pertanyaannya itu terkait definisi mampu, misalnya secara harta, sehingga kita wajib haji. Apakah harus sudah punya aset seperti rumah, mobil, dan lain-lain, ataukah misal sekedar punya tabungan untuk daftar haji, meski belum punya aset tetap? Apakah sudah jatuh kewajiban haji tersebut, Ustaz? Izin jawabannya, Ustaz. Baik, terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, izin menanggapi refleksi dari Ustaz Heru Wibowo tadi, menarik sekali ya. Pemilihan diksi bergegas, menurut saya sepakat tuh lebih berkonotasi positif gitu ya, bergegas, karena dibandingkan dengan ketergesa-gesaan, tergesa-gesa itu kayaknya cepat tapi nggak keukur itu. Kalau bergegas kan cepat dan terukur.
Namun menyandingkan dengan kalimat wasari'u kayaknya agak sedikit berbeda. Kalau wasari'u itu lebih ke berlomba-lomba, berlomba gitu. Karena wazannya itu fa'ala. Fa'ala itu saling. Tapi kalau ta'anjal itu diterjemahkan ta'anjal yang positif gitu ya. Kalau ta'anjal di dalam haji itu dengan bergegas itu saya sepakat sekali, dan secara NLP itu lebih membangkitkan kalau bergegas. Baik, yang kedua tadi mengenai listen learn di berhaji dan keluarga berumur tadi juga menarik gitu ya. Saya ingin cerita tuh, saya keluarga saya dari Serang gitu ya, PNS dengan 10 anak ya, pas-pasan lah gitu. Saya ingat betul pada saat ibu dan bapak saya mau berangkat haji, uang yang untuk melunasinya itu kepake dipinjam oleh kawannya bisnis konveksi. Saya ingat betul. Harus melunasi sekitar 20 juta gitu, karena kan masing-masing 10. Kemudian uangnya ketahan karena bapak saya meminjamkan uang 30 juta ke temannya. Akhirnya minta tolong ke saya, "Mal, ada nggak untuk semacam anjak piutang?" Jadi saya store ke orang tua, nanti utang yang temannya itu nanti saya bayarnya ke saya gitu. Jadi saya bantu. Waktu itu saya hanya punya uang 10 juta gitu ya, 10 juta. Terus akhirnya berangkatlah kedua orang tua saya. Beberapa tahun kemudian orang yang punya utang itu meninggal. Yang kawannya orang tua saya itu meninggal, dan uang saya hilang bersama orang yang meninggalnya itu, karena istrinya tidak mau mengakui bahwa suaminya meninggalkan utang. Nggak ada buktinya kok segala macam. Saya tunjukkan perjanjiannya, saya nggak ikut tanda tangan kok. Ya sudah. Ibu saya menyabar-nyabarkan gitu. Tapi Masya Allah itu mungkin Allah Maha Asyik gitu ya. Kan asyik itu kan bahasa Arab artinya rindu. Allah itu Maha rindu. Allah Maha Asyik. Di 2019, pada saat saya mau berangkat kantor, tiba-tiba Pak Anggito Abimanyu WhatsApp saya gitu. Pak Iman, bawa paspor. Segera proses visa untuk haji, dan hajinya haji furoda lagi, yang waktu itu saya tahu tuh anggarannya sekitar 300 juta gitu. Jadi Allah membalas uang yang hilang tuh 10 juta dengan 30 kalinya berangkat haji furoda gitu. Padahal saya posisinya masih ngantri 2024 kalau di jadwalnya, mundur mungkin 3 tahun. Tapi itulah Allah Maha Asyik gitu. Banyak cara Allah memampukan hambanya dengan cara memberikan hal-hal yang tidak diduga, dan itu asik gitu. Bapak Ibu sekalian, menjawab pertanyaan tadi ya mengenai mohon izin dari saya buka lagi ini. Punya aset. Kalau di fikih itu tiga keadaan yang disebut dengan istitoah. Pertama, istitoah secara fisik, bahwa fisiknya sehat, bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya. Kalau kata peraturan Menteri Kesehatan itu, dia bisa melakukan aktivitas tanpa dibantu oleh orang lain, fisik. Yang kedua, istitoah secara ekonomi. Tapi tidak disebut aset sih kalau dalam diskursus fikih itu. Lebih kepada dia punya uang untuk jalan, dan dia punya uang untuk bekal keluarganya. Karena nggak boleh kita punya duit nih untuk jalan hajinya, tapi keluarga yang ditinggalkan selama 40 hari nggak pegang duit untuk makan. Nah, sepanjang ada uang cash ya, yang bisa digunakan untuk berangkat dan untuk bekal yang ditinggal, maka itu sudah wajib. Karena di dalam diskursus fikih tidak disebut dia harus punya aset tertentu, enggak. Yang penting ada uang untuk jalan, uang untuk makan yang ditinggal. Yang ketiga, istitoah secara keadaan. Maksudnya secara keadaan itu kayak sekarang pandemi itu. Kan pandemi, ditutupnya Mekah itu bukan cuma kemarin aja. Sebenarnya pernah ada 40 kali dalam sejarah umat muslim Mekah ditutup. Pernah. Pandemi sebelumnya pernah. Perang saudara juga pernah. Kudeta juga pernah. Jadi 40 kali dalam sejarah Mekah ditutup untuk berhaji. Jadi karena keadaan. Kayak kemarin pandemi, orang yang sudah wajib jadi gugur kewajibannya karena keadaan yang memaksa. Ada force major yang tidak bisa memungkinkan untuk berhaji. Nah, itu tadi jawaban yang menurut saya lebih tepat untuk disampaikan kepada Bapak atau Ibu Faik. Itu mungkin Mbak Nisa. Masya Allah sekali jawabannya Pak. Dan tadi
refleksi kembali dari Pak Heru. Izin sebelumnya mungkin Pak Heru terdapat refleksi jawaban kembali gitu Pak dari Pak Iman terkait refleksinya. Izin Pak Heru. Oh ya, makasih Mbak Nisa. Jadi memang setuju ya. Jadi karena kan Al-Quran itu seperti Ustadz Nu'man juga bilang sudah dipilih hanya 30 juz kan, tidak berjilid-jilid kayak mungkin bahkan kitab Islam sendiri, kitab Yahudi Nasrani, terutama Yahudi ya, para ahli kitab itu. Terus kalau kitab-kitab di Islam sendiri itu kan luar biasa banyaknya gitu, berjilid-jilid. Mungkin kalau Safinatun Najah yang disebut Ustadz Iman tadi itu relatif tipis gitu ya. Tapi kan ada kitab hadis, terus kemudian syarah hadis itu kan itu terutama kalau Musnad Imam Ahmad itu kan wah itu berapa puluh ribu hadis sendiri itu kan. Kitabnya kan banyak. Tapi kalau Al-Qur'an sendiri kan kata-katanya terbatas gitu. Dan hanya 30 juz gitu kan. Jadi kitabnya seperti itu gitu. Yang mushaf yang termasuk yang ini juga luar biasa sekali penghormatan terhadap kitab suci juga saya merasakan perbedaan sekali di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi ketika ya waktu itu saya ada hafalan dikit tapi terus kan enak itu kan baca di Masjidil Haram sama di Masjid Nabawi itu kan pokoknya pahala di situ kan mengerikan gitu kan. Jadi itu dimanfaatkan. Bahkan saya malah merasa kecewa gitu karena ternyata ada jamaah lain yang satu kloter dengan saya itu istri saya bilang alhamdulillah itu yang setelah pulang ya, setelah sampai tanah air itu istri saya bilang itu pasangan itu ada suami istri gitu asal dari Madura itu khatam 30 juz selama di tanah suci. Jadi wah saya nggak sampai 30 juz waktu itu. Jadi itu kayak wah kecewa nih. Jadi tapi karena saya juga ingin harus memperhatikan juga keluarga, anak dan sebagainya gitu. Tapi rasa hormat itu bisa kalau kita di sana itu akan sangat kita lihat sekali orang-orang itu ketika mengambil mushaf dari tempatnya, dari shelf, dari rak bukunya itu biasanya itu mencium. Walaupun ini tidak ada, mungkin saya juga pernah tanya ke sana kemari itu memang tidak ada hadisnya gitu ya mencium. Tapi itu sebagai tanda mahabbah oke gitu. Karena mahabbah itu ya luar biasa itu bukan terus apa-apa sedikit-sedikit dicari ini dalilnya mana gitu, sedikit dicari seperti itu. Yang namanya mahabbah itu ya itu tanda kecintaan gitu. Itu kalau di zaman Rasulullah kan Rasulullah memang nggak tertulis itu kan langsung bahasa lisan gitu kan. Yang ketika dituliskan menjadi sebuah istilahnya puisi yang indah yang luar biasa yang nggak cuma puisi ya. Yang jelas itu berisi macam-macam ada nasihat, atinun nasihat, terus ada juga hukum ya dan sebagainya. Tapi itu suatu pengalaman yang luar biasa sehingga ya Allah ini saya tidak pernah selama sebelumnya itu mengambil mushaf, baca Al-Quran, mencium dulu nggak pernah. Jadi ya walaupun tidak ada dalilnya, tapi saya tiba dari mahabbah mereka yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Aqsa itu, Nabawi itu untuk kecintaan terhadap Al-Quran. Jadi itu luar biasa. Jadi termasuk itu ya pas sholat Jumat gitu kan. Pas sholat Jumat itu memang harus dan saya sudah dikasih tahu bahwa hati-hati ya berangkatnya itu harus lebih awal, jauh lebih awal gitu. Karena kalau udah nggak dapat susah nanti cari softnya. Jadi itu juga menjadi pengalaman yang luar biasa dan itu membekas juga untuk sholat Jumat di tanah air paling tidak karena sudah ada disiplin yang kita pelajari dari selama di tanah suci itu membekas juga. Jadi lebih aware dan lebih mengejar pahala pada saat sholat Jumat di tanah air. Saya masih banyak tapi ya nggak bisa waktunya terbatas. Silakan Mbak Nisa. Masya Allah sekali Pak Ustadz dan Pak Heru. Terima kasih atas refleksinya kembali. Di kolom chat ini terdapat Ibu Hafni yang juga merefleksi. Masya Allah, tabarakallah, kajian yang sangat bermanfaat. Jazakallah khairan Ustadz Iman. Kemudian ada dari Mbak Siti juga pertanyaan yaitu Jazakumullahu khairan Ustadz, boleh dijelaskan kembali kenapa energi yang ada di Masjidil Haram atau Mekah ini dan di Madinah itu sangat besar sekali dan tadi belum Mbak Siti mohon maaf tadi jadi agak terlambat. Maaf jika sudah dijelaskan, Pak. Baik. Ini menarik ya pertanyaan ini. Dari sisi spiritualitas jelas ya, karena Mekah adalah satu daerah yang didoakan secara khusus oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jalan terbesar
jalan terbesar di Mekah adalah Syari Ibrahim Al-Khalil. Karena pendiri atau yang memakmurkan kota Mekah pertama kali dan mendoakannya adalah Nabi Ibrahim AS. Dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an ya. Dalam doa Nabi Ibrahim yang terkenal untuk kota Mekah, Rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuq allahu minas samarati man amana billah. Ya Allah, jadikanlah kota ini, negeri ini adalah negeri yang aman, Makkah maksudnya. Warzuq ahlahu minas samarati, dan berikanlah rezeki bagi para penduduknya berupa buah-buahan dan makanan-makanan yang bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Didoakan khusus oleh Nabi Ibrahim, dan subhanallah ya, sampai saat ini doa itu masih terus mengalir pengabulannya oleh Allah. Yang kedua, kota Madinah juga kota yang secara khusus didoakan oleh Nabi Muhammad yang menyitir doanya Nabi Ibrahim. Ini menarik. Imam Ahmad dalam musnadnya menyampaikan dari Sayyidina Ali, riwayatnya, Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini. Nabi Muhammad berdoa seperti ini. Allahumma inna Ibrahim kana abdaka wa khalilaka da'a li ahli Makkah bil barakah wa anna Muhammadun abduka wa rasuluka ad'uka li ahli Madinah an tubarika lahum fi muddihim wa sa'ihim mislai ma barakta li ahli Makkah ma'al barakatain. Ini menarik. Ini mirip seperti doa kita bersalawat di setiap salat. Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim selalu digabungkan itu dalam satu salawat. Nabi Muhammad dalam doanya begini, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu dan kekasihmu. Dia sudah berdoa untuk ahli Makkah dengan keberkahan. Wa ana, kata Nabi Muhammad, wa ana Muhammadun abduka wa rasuluka. Aku adalah Muhammad, hambamu dan utusanmu. Ad'uka li ahli Madinah. Aku berdoa kepadamu untuk kebaikan ahli Madinah. Antubarika lahum fi muddihim wa sa'ihim. Agar engkau memberikan keberkahan pada setiap mudnya. Mud itu takarannya. Pada setiap mud dan soknya makanan mereka. Jadi ibaratnya 1 kilo atau 1 karung lah gitu. Mislaima barak kali ahli Makkah, 2 kali lebih berkah daripada ahli Makkah. Jadi Nabi Muhammad merajuk itu agar Madinah diberi keberkahan 2 kalinya daripada keberkahan ahli Makkah. Dan kita melihat saat ini kalau kita habis dari Makkah ke Madinah, nuansanya jauh lebih asik di Madinah. Lebih tertib, barang-barangnya lebih bagus, buah-buahannya lebih bagus, karena doanya Nabi Muhammad ingin lebih unggul daripada doanya Nabi Ibrahim, minta keberkahan 2 kali di Madinah. Dan itu menjadi sumber energi bagi 2 kota suci itu. Belum lagi pahala sholatnya yang 100.000 di Mekah dan 1.000 di Madinah. Demikian mungkin. Belum ada sih memang buku yang, tapi menurut saya agak otak-atik gatuk ya. Ada energi pusaran Ka'bah karena dikelilingi oleh seperti kumparan listrik, tapi menurut saya itu terlalu berlebihan. Cukup doanya Nabi Ibrahim yang maksud di Quran dan cukup doanya Nabi Muhammad yang maksud di hadis riwayat Imam Ahmad, itu sudah cukup memberikan alasan kenapa 2 kota itu berenergi lebih besar daripada kota-kota lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Subhanallah, Masya Allah sekali. Tabarakallah. Dari pemaparan Pak Ustadz tadi itu dari haji dari perspektif syariat, spiritual, terus sosial, kemudian ada bagaimana haji di Indonesia, hingga menjelaskan bagaimana sih sebenarnya sampai di Indonesia itu ada label haji, dan juga terkait bagaimana di Indonesia itu antrian haji sangat banyak sekali. Itu sangat menambah kerinduan kami kepada Baitullah gitu Pak. Kemudian sangat nyambung sekali dengan saya sendiri, yang mana kakak saya itu niatnya untuk menghajikan bahkan saudaranya itu ada gitu Pak. Dari saya baru di umur 21 tahun sudah didaftarkan haji. Kebetulan saya juga orang Sulawesi Selatan itu, dan mendapatkan porsi itu baru di tahun 2050 nanti gitu Pak. Jadi kayak di Indonesia ini benar-benar peminat untuk berhaji ini Masya Allah sekali gitu. Bukan hanya mungkin dari kemampuan dari orang itu sendiri, tapi bahkan saudaranya ataupun keluarganya yang memberikan kesempatan itu gitu Pak, untuk mendaftar atau dan lainnya Pak.
Begitu Pak, refleksi dari saya. Kemudian untuk teman-teman sekalian, dari Ibu Hafni, mungkin Ibu ingin memberikan refleksi, Bu? Atau teman-teman sekalian? Cukup. Terima kasih. Siap Bu Hafni, terima kasih banyak kepada teman-teman dan Bapak dan Ibu sekalian yang sudah memberikan refleksi pada sharing subuh pada pagi hari ini. Untuk terakhir Pak, mungkin boleh diberikan closing statement-nya untuk sharing subuh pada hari ini Pak Iman, Pak Ustadz Iman. Baik, terima kasih Ibu Nisa dan Bapak Ibu sekalian, para jamaah subuh di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-Nya yang selalu memenuhi panggilannya, baik panggilan ke tanah suci maupun panggilan setiap 5 kali sholat di waktu yang tepat, di waktu yang sesuai dengan awal waktunya, dan semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih Bu Nisa, dan saya sangat bahagia sekali bisa diberi kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Mungkin sebelum kita tutup semuanya, izin untuk memandu untuk doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin. Assalamualaikum.